Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini saya dengan Miss Fitri di channel kesayangan kita SMK Muhammadiyah 1 Gresik dalam acara Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Baik, di episode kedua ini sangat spesial. Kalau di episode pertama kemarin kita ada bintang tamu seorang pemuda dari Muhammadiyah. Kalau di episode kedua ini kita ada seorang pebisnis yang berperan di Muhammadiyah di Jawa Timur dan juga Gresik ya. Disclaimer dulu, beliau adalah seorang area manajer Lazismu Jawa Timur, Dewan Pengawas Lazismu Gresik, Ketua Koperasi Syariah Suriah Amanah Mandiri PDM Gresik, Wakil Direktur Suriah Amanatur Travel PDM Gresik, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PDM Gresik yang sekarang juga sedang menjalankan PT Gemilang Amarta Madani yang bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Nah, kita sapa dulu bintang tamu kita yang luar biasa pada episode kali ini. Beliau adalah Haji Agus Lukman Hidayat SPMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Miss Fitri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya sehat. Ramadan ini semakin sibuk atau semakin longgar, Tat? Alhamdulillah, dengan Allah memberikan bulan suci Ramadan ini aktivitas semakin bertambah, tetapi kelihatannya fisik semakin sehat. Oh, alhamdulillah, luar biasa sekali ya, Tat ya. Jadi ini tadi di sela-sela waktunya Ustadz bisa menyempatkan ke kita. Baik Ustadz, untuk tema kita pada episode kali ini yaitu bisnis sebagai ibadah, mengintegrasikan nilai-nilai Muhammadiyah dalam bisnis. Nah, kalau saya lihat dari background-nya jenengan nih, Tat, sangat cocok ini untuk menjelaskan tentang bisnis sebagai ibadah gitu kita. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Tat, bagaimana peran Muhammadiyah untuk mewujudkan bisnis sebagai ibadah ini, Tat? Monggo. Betul. Miss Fitri dan pemirsa semuanya, alhamdulillah Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam modernis itu memang salah satunya menjadi tumpuan masyarakat di dalam mengembangkan kehidupan beragama, sosial, ekonomi di masyarakat. Dan sampai sekarang pun orang menganggap Muhammadiyah ini gerakannya termasuk gerakan yang paling rapi di dalam organisasi. Ada seorang pakar dalam tesisnya mengatakan tentang Muhammadiyah ini, dia mengatakan, Pak Dr. Alwi Syihab mengatakan, Muhammadiyah is the most powerful Islamic reformist movement ever exist in Southeast Asia, perhaps in the world. Wah, Masya Allah sekali. Begitu dia dalam tesisnya yang pernah saya baca. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam modernis yang sangat powerful, kuat ya, di Asia Tenggara bahkan di dunia. Benar. Nah, apa yang mendasari Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa menghasilkan gerakan yang luar biasa ini? Tentu yang pertama karena Muhammadiyah itu kalau kita membaca matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu mendasarkan gerakannya itu yang pertama pada tauhid, ya, pada pengesaan, penghambaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki konsekuensi yang luas. Konsekuensi logisnya adalah sesungguhnya apapun yang dilakukan, mulai gerakan sosial, kesehatan, bahkan ekonomi, itu bertumpu bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang dititipi, bukan pemilik, gitu kan? Jadi kalau dalam konsep Muhammadiyah, konsep Islam itu, harta yang dijalankan itu adalah milik Allah. Yang namanya titipan
kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan memutar titipan itu. Beda dengan konsep kapitalis misalnya, yang menganggap bahwa harta itu betul-betul milik pribadinya. Jadi mereka berbisnis, berusaha sekuat tenaga mati-matian dengan segala cara. Tetapi kita yang didasari oleh spirit Muhammadiyah itu menganggap bahwasanya bisnis ini karena milik Allah maka harus dilandasi dengan etika yang baik. Yaitu etika Islam. Ya, luar biasa. Berarti sudah kelihatan nih Tat, kenapa jadi the most powerful di Asia Tat ya? Karena memang nilai-nilai Muhammadiyahnya yang kental. Ya. Nah, beberapa nilai yang sering diungkapkan oleh para ulama kita ya tentang bisnis itu mungkin bisa kita singkat dengan sebutan STAF. STAF. Ya, kepanjangannya Sidik, Amanah, Tablik, Fatonah. Iya. Ya itu. Sidik itu artinya dia itu benar ya, berarti dia bisa melakukan perbuatan yang baik gitu ya, tidak asal-asalan. Kemudian amanah itu artinya bisa dipercaya bisnisnya itu. Kemudian tablik, selalu mengkomunikasikan dengan baik, transparan gitu kan bisnisnya, tidak sembunyi-sembunyi, tapi harus betul-betul accountable. Yaitu bisa dilihat, bisa dikoreksi, bisa dilaporkan dengan baik, diawasi dan seterusnya. Kemudian fatona itu cerdas, selalu bisa mencari celah-celah, peluang-peluang yang baik di dalam menjalankan bisnis itu. Luar biasa sekali ya. Sudah kelihatan sekali nih ya Muhammadiyah. Nah, ini gimana Tat? Misal gini, di sini kan banyak juga wali murid ya yang menonton podcast ini nanti Tat. Nah, bagaimana caranya kalau misal wali murid ini misal punya bisnis nih ya, atau mungkin mau memulai bisnisnya, untuk agar nilai-nilai Muhammadiyah ini, kenapa harus mencontoh Muhammadiyah? Karena memang sudah kelihatan hasilnya seperti itu kan Tat. Nah, bagaimana cara memulainya atau menjalankannya sehingga bisa sesukses di Muhammadiyah ini? Nyontohnya itu dari mana dulu Tat? Nggih, terima kasih Miss Fitri. Jadi memang bisnis itu tidak ada yang mudah. Iya, benar sekali. Pasti melalui proses yang katakanlah sulit, kemudian berat ya. Tetapi semua itu harus dilakukan. Jadi intinya bisnis itu tidak didiskusikan saja, gitu. Tapi harus dimulai, harus dilakukan. Sebagai contoh misalnya PT GAM ya, Gemilang Amarta Madani. Ini adalah perusahaan yang dibangun oleh pimpinan daerah Muhammadiyah bersama dengan SMK, para pemimpin cabang PCM dan SMK Muhammadiyah. Mereka lah pemiliknya gitu kan. Muhammadiyah melalui cabang-cabang, kemudian AUM SMK Muhammadiyah 1 ini. Itu juga tidak mudah meyakinkan kepada jamaah kita bahwasanya bisnis itu memang harus kita mulai. Dimulai dulu kuncinya. Dimulai dulu dengan modal apapun ala kadarnya yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kita mulai. Saya mungkin bisanya sekian, ada yang bisa sekian, ada yang bisa sekian, ngumpul. Kemudian dengan modal ini bagaimana kita jalankan begitu. Benar. Itu yang pertama, keberanian untuk memulai. Kemudian yang kedua, tentu kalau di dalam Muhammadiyah, kalau ingin memulai bisnis, mari kita menggandeng jamaah kita. Jaringan kita sendiri nih. Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang luar biasa jaringannya. Sangat besar juga ya. Betul. Jadi kalau dalam istilah saya itu close loop ekonomi Muhammadiyah. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau melayani warga Muhammadiyah saja masih belum bisa, nggak usah keluar dulu. Gitu loh. Benar. Daripada warga Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah dilayani orang lain. Lebih baik kita yang melayani. Coba
Kalau Bapak Ibu buka bisnis, kemudian yang terdekat kita hubungi, ayo kerjasama, ayo beli produk saya dan seterusnya. Dari jamaah kita sendiri. Jaringan dulu. Ya, tidak keluar, muter aja. Ini yang disebut dengan closed loop ekonomi Muhammadiyah. Keuntungannya juga muter antar jamaah, tidak keluar. Gitu. Ini menurut saya strategi yang paling bagus untuk mengembangkan ekonomi warga Muhammadiyah maupun organisasi Muhammadiyah. Baik, Tat. Kan tadi Ustadz sudah mengungkapkan kalau tidak mudah ya untuk berbisnis ini. Nah, gak sedikit juga Tat orang yang berbisnis yang tidak sukses di awal ya. Sudah menghabiskan uang sekian banyak, tapi di situ tidak sukses. Nah, pembelajaran dari bisnisnya Muhammadiyah, Tat. Kalau udah sampai kayak gitu, gimana? Langsung menyerah atau bagaimana biasanya? Begini, Miss Fitri. Jadi Allah kan menyatakan bahwasanya manusia itu harus senantiasa istiqomah ya. Iya. Berani, kuat dengan ujian gitu kan. Nah, kalau bisnis tidak berhasil atau dalam proses masih berjalan tertatih-tatih, itu kita tidak boleh putus asa. Dan yang penting sebenarnya kegagalan-kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Mungkin kita kalau melihat company yang besar-besar ya, itu tidak mungkin dan mustahil dia muncul langsung jadi besar, tidak. Dia pasti mengalami proses pasang surut yang tidak kecil, tidak sedikit. Mungkin rugi sampai banyak. Tapi kemudian ada peluang, oh ternyata di sini tempatnya keuntungan itu mulai bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Mungkin di sini. Sampai kalau sudah besar itu sampai orang berpikir begini, sudah tidak ada peluang untuk jatuh gitu. Saking sudah kebalnya dengan berbagai macam ujian itu. Memang harus begitu. Berarti dengan kata lain ya memang ujian yang jatuh itu harus dilewati dulu sebelum menjadi sukses gitu ya Tat. Betul sekali. Oke, sekarang pesan untuk siswa-siswi nih Tat. Nah, kebetulan di kita itu juga anak-anak dibekali untuk berwirausaha juga. Nah, gimana cara memulainya ya ketika mereka masih jadi siswa ya, memulai untuk berbisnis dengan nilai-nilai Muhammadiyah ini sehingga besok kalau lulus itu mereka sudah ready. Oh ya, aku udah belajar di sekolah gitu. Gimana cara mulainya, Tat? Baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, maka adik-adik yang ingin memulai bisnis itu yang pertama harus diniati sebagai ibadah. Ya, kalau Allah menyatakan di Adz-Dzariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah di segala aspek kehidupan termasuk ekonomi, bisnis. Mulailah, niatilah dengan ibadah. Insya Allah kalau ada jatuh, bangkit, bangun, tumbuh ya, jatuh lagi, tumbuh lagi, itu kita tidak menjadi orang yang sombong ya. Kemudian tidak gampang putus asa juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang bisnis harus dilakukan dengan cerdas. Selalu banyak open mind ya. Open mind itu begini, tidak alergi dikritik orang. Biasanya kita kan punya produk nih, misalnya Naher, ini produknya GAM, PT GAM. Terus dikritik dikit, marah, terus enggak boleh. Kritik itu masukan. Oh ya, ternyata ada sesuatu yang lebih misalnya. Dengan dikritik kita menjadi lebih baik. Mungkin rasanya kok kurang segar. Kemudian manajemen ketemu, ternyata ini ketemu lah. Seperti itu. Kita terus melakukan inovasi, cerdas ya. Tidak boleh putus asa, cari seluruh peluang-peluang yang ada. Dicoba terus. Jadi yang penting jangan pernah ada kata putus asa kalau dalam bisnis itu. Karena setiap saat pasti ada gelombang ujian ya. Mungkin hari ini bagus,
bisnis A, tapi bulan depan belum tentu, tahun depan apalagi kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu harus inovatif terus gitu. Nggih. Iya, tidak boleh anti kritik ya tadi. Tidak boleh anti kritik. Iya, iya, iya. Open mind tadi saya bilang ya, selalu membuka wawasan. Oh ternyata ada yang begini, oh ternyata ada yang begini, terus. Jadi kita ini selain bisnis juga sebagai pembelajar. Iya, iya, iya. Selalu belajar untuk memajukan diri kita, membuka pikiran kita, sehingga betul-betul ketemu apa passion kita di situ. Iya, iya. Nah, tadi saya sempat ini agak tersadar ya, banyak sebenarnya kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang salah niat Tat ya. Saya mau berbisnis karena saya nggak mau kerja. Kalau bisnis kan enak nih, lebih leluasa waktunya, lebih fleksibel, dan banyak orang pebisnis itu yang sukses dan terlihat lebih enak daripada dari karyawan gitu ya Tat. Nah, coba mungkin ini tadi kasih perbedaannya. Misal orang yang bisnisnya diniatkan karena ibadah dengan yang orang bisnisnya diniatkan jadi kaya. Nah, mohon maaf mungkin saya sendiri aja. Saya pengen mendapatkan uangnya lebih banyak nih, yaudah saya berbisnis. Nah, itu kan berarti sudah tidak karena ingin ibadah ya Tat ya. Nah, mungkin dikasih perbedaan Tat, hasilnya. Kira-kira kalau niat karena ibadah itu kayak gimana hasilnya? Kalau niatnya melenceng itu jadi gimana? Jadi mungkin kita bisa semakin mengusahakan niat yang lurus di awal gitu loh Tat. Nggih. Betul, ini pertanyaan yang bagus dan sulit jawabnya. Iya. Karena niat itu kan sesuatu yang tipis sekali ya. Iya, benar sekali. Orang itu kan kadang-kadang tidak bisa dibaca. Benar. Karena niat itu hubungannya pribadi dengan Allah SWT. Iya. Tetapi kita sebagai insan-insan Muhammadiyah tentu bahwa spirit kita melakukan usaha bisnis itu adalah karena semata-mata mencari ridho Allah SWT. Iya. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, ada perbedaan memang antara orang yang mengupayakan bisnisnya itu untuk ibadah dan satunya mungkin agak melupakan gitu ya sisi ibadahnya. Wes pokoknya aku jalan, yang penting dapat duit, yang penting kaya gitu kan, yang penting dapat tambahan. Itu begini biasanya saya melihat orang yang agak melepaskan diri atau lupa terhadap niat ibadah itu seringkali dia jatuh, ketika jatuh itu langsung selesai. Down. Down itu ya sudah nggak ada semangat bangkit. Karena tujuannya tadi itu, ikhtiarnya itu, upayanya itu. Kalau kita misalnya membaca ada makalah dari Ibnu Athaillah itu ya, di dalam karyanya itu dia mengatakan begini, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Itu Al-Hikam ya, kitabnya namanya. Dia mengatakan begini, orang yang menyandarkan diri kepada ikhtiar saja, pada effort ya, pada usaha bisnisnya saja, tapi tidak bersandar kepada Allah, itu dia pasti akan mengalami hilang pengharapan kepada Tuhannya, kepada Allah, ketika tidak tercapai tujuannya. Tiba-tiba bisnisnya kayak kemarin itu COVID, kena serangan, hancur semua, sudah bisa stres, bahkan depresi. Sudah banyak sekali contohnya. Kalau depresi itu bisa menuju ke gila loh ya. Bahkan Nyun Sewu bisa bundir, bunuh diri. Wow, Masya Allah, subhanallah, jangan sampai. Itu pentingnya niat itu. Kita menyandarkan diri kepada Allah, bahwa apa yang saya ikhtiarkan ini sesungguhnya hanya merupakan ikhtiar untuk mencapai ridha Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah. Saya kaya, alhamdulillah. Bisa banyak bersedekah, banyak berzakat, kelazismu misalnya, banyak berinfak, bersedekah. Tapi kalau misalnya Allah takdirnya ngasih kita masih belum berhasil, kita tenang saja. Uang kita yang kita tuju
bukan sekedar bisnis ini kan Benar-benar, gitu. Tat, ya. Tapi niat ibadah tadi. itu. Ya, benar-benar. Oh, gagal. Oh, tidak apa-apa, saya sedang beribadah nih, seperti itu, Tat, ya. betul. Nah, Iya. kalau seperti ini kan orang bisa hati-hati, Tat, Nggih. untuk menjaga niat karena sering terskip, Tat. Iya, Ya, iya. penting sekali tapi sering terskip, Iya. seperti itu. Apalagi dengan kondisi lingkungan kita yang serba materialisme Iya, ya, nggih. materialistik, semua diukur dari benda, Nggih. semua diukur dari duit, harta. Nah, kita orang yang mengikuti apa namanya spirit Muhammadiyah tentu tidak boleh begitu. Iya. Jadi ada keberhasilan itu ya tidak hanya berupa duit. Fisik yang sehat ini juga Iya. merupakan rizki dari Allah. Iya, iya, benar. Mungkin usahanya biasa-biasa saja, Iya. tapi anaknya sehat, istrinya sehat, suaminya sehat, keluarganya harmonis, tentram. Itu sudah rezeki yang luar biasa dari Allah SWT. Ya, kalau kayak gini jadi semangat untuk memulai usaha nih, Tat, ya. Gemis, Oke, ini pengalaman nih, Tat. Kebetulan saya juga sedikit aktif di salah satu organisasi pengusaha di Surabaya. Ada seorang pengusaha itu, Tat, yang bilangnya itu berbisnis dengan Allah gitu. Wah, apa itu? Nah, berbisnis dengan Allah itu ternyata beliau memberikan 5% dari semua omsetnya, 5% dari omsetnya itu untuk menolong agamanya Allah. Nah, kalau di Muhammadiyah itu bagaimana takarannya? Dan mungkin bisa kita contoh untuk kami yang pengusaha. Nggih. Gitu. Gimana, Tat? Itu luar biasa, Iya, pengusaha yang dicontohkan Iya, Miss iya, Fitri iya. tadi. Berbisnis dengan Allah. Artinya apa? Dia siap memberikan sebagian hasil rizkinya itu kepada jalan Allah. Nah, kalau di Islam ya, itu kan ada ketentuan infak, sedekah, ya, sodako ya, kemudian zakat. Kalau zakat di dalam ketentuan Islam dan fatwa Majelis Tarjih itu jelas bahwasanya zakat itu ada dua besaran. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang ini akan kita tunaikan ini ya nanti di pertengahan bulan Ramadan ini. Boleh sih awal, tengah, akhir sebelum sholat Id ya. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi utamanya awal, tengah, apa akhir, Tat, fitrah itu? Ada yang mengatakan di akhir. Oh iya, iya. Tapi kadang-kadang di akhir ada ininya, ada bahayanya. Iya. Sering lupa. Iya, 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 iya. Karena sudah fokus di yang lain kan, akhirnya lupa iya, gitu iya. kan. Tapi yang penting adalah kita tunaikan. Kemudian yang kedua, zakat mal. Ini yang disampaikan Miss Fitri tadi. Zakat mal itu ketentuannya adalah ada dua faktornya. Yang pertama adalah nisab atau takaran. Kemudian yang kedua itu haul. Haul itu adalah masa selama harta itu dipegang, yaitu setahun. Haulnya itu. Jadi ketentuan takaran zakat mal itu adalah 85 gram emas. Oke. Kalau Miss Fitri sudah punya harta sebegitu, jumlahnya, amin, ya, berapa itu? 85 gram kali, sekarang berapa harga emas per gram? Wah. 1.700.000 kalau nggak salah ya. Nggih, 1.700.000. Kalikan aja 85 gram kali 1.700.000. 85 kali 10 itu 85 juta. 85 kali 7 itu 59,5. Wah, iya. 85 tambah 59,5 berapa? 144.500. Amin. Berarti 144.500.000. Iya. Kalau sudah punya harta segitu, sudah di hold, ditahan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nggak besar kok. Iya. Itu berarti 2,5% kali 144.500 ya sekitar 3,6 juta lah gitu. Ya, itu. Seperti tadi yang bisnis mensisihkan 5% itu luar biasa, lebih hebat lagi gitu loh. Berarti lebih dari kewajiban ya, Tat? Lebih dari kewajiban. Tapi khusus yang pegawai ya, karyawan tentu bukan begitu ngitungnya. Ngitungnya dari gaji yang dia terima kalikan 2,5%. Gitu. Ya. Kemudian pertanian juga gitu. Kalau pertanian ya tidak nunggu 1 tahun.
kalau sudah panen ya dikeluarkan zakat. Gitu. Gitu. Iya, luar biasa ya. Aturan agama kita itu sempurna ya, Tat. Oke, dan selanjutnya nih, Tat, saya penasaran sekali dari penjelasan jenengan tadi ya. Yang pertama, dari Majelis Ekonomi PDM ini punya usaha apa aja nih, Tat, selain PT GAM ini, Tat? Nggih. Jadi begini Miss Fitri, Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata namanya ya, PDM Gresik itu saat ini punya 3 unit usaha. Yang pertama Koperasi Syariah Surya Amanah Mandiri. Iya. Kebetulan saya ketuanya. Oh, gitu. Masya Allah. Gitu. Itu Kemudian bergerak di bidang KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi membiayai AUM, kemudian karyawan AUM, kemudian warga Muhammadiyah, usaha-usahanya ya, saudagar Muhammadiyah gitu. Itu. Berarti orang Muhammadiyah kalau mau simpan pinjam ke sana aja ya? Boleh, Kan? ya. Kemudian yang kedua, PT Surya Amanah Tour and Travel. Oh, yaitu ada travelnya juga. Ya, travel yang melayani ini uniknya domestik dan luar negeri. Oh. Kemudian umroh. Iya. Yang domestik atau luar negeri ini bisa perjalanan misalnya wisata di dalam negeri, kemudian wisata ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura dan seterusnya bisa kita layani. Nah yang ketiga itu travel umroh. Umroh kita sudah memberangkatkan 3 kali. Kemarin alhamdulillah sudah berjalan dan respon dari warga Muhammadiyah Gresik juga lumayan bagus, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, usaha yang kita rintis dengan SMK Muhammadiyah 1 ini, bersama kerjasama dengan PCM se-Kabupaten Gresik, yaitu PT Gemilang Amerta Madani, yang bergerak dalam produksi AMDK, air minum dalam kemasan. Seperti yang ada di depan kita ini ya, Tat ya. Nah, sebelum kita ke PT Gemilang Amarta nih, Tat, saya mau tanya tentang tour and travelnya tadi ya. Kebetulan saya tuh sering lewat di depannya, Tat. Saya kira hanya travel untuk umroh, tapi ternyata tadi bisa yang lain juga ya. Betul, domestik maupun luar negeri juga. Jadi misal kayak contoh kita ya, Tat. Kita kan ada kunjungan industri biasanya itu. Oh iya, sangat bisa. Kemarin kita sudah melayani banyak sekali beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian TK bahkan kita layani sampai Jogja, Bali, ya kan? Banyak wisata yang sudah. Nah ini banyak yang belum tahu ini ya, makanya agar tahu. Oh ya, dan juga info ini untuk para pemirsa ya. Jadi di PT Gemilang Amarta Madani ini yang bekerja sini juga para alumni nih, Tat. Oh, luar biasa. Para alumni dari jurusan, ada jurusan dari Teknik Pendingin dan Tata Udara, ada dari jurusan Kimia Industri dan banyak lagi. Dan insya Allah nanti siswa-siswi kita yang masih sekolah, insya Allah nanti prakteknya juga di situ. Oh, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Jadi manfaatnya insya Allah pasti luar biasa. Baik, Tat. Untuk closing statementnya, Tat, nih ya, pesan untuk para pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik untuk berbisnis ini gimana, Tat? Baik, para pemirsa sekalian, mari kita mengawali ya seluruh aktivitas ekonomi khususnya bisnis itu dengan niatan semata-mata untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, bisnis ini harus segera kita eksekusi. Orang bisnis itu tidak boleh terlalu banyak diskusi ya. Kalau ada peluang segera kita lakukan. Ada peluang kita eksekusi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa seorang pebisnis itu harus open mind, harus terbuka pikirannya. Setiap hal baru, kemudian wawasan baru harus diterima. Kritik, masukan itu harus kita terima untuk pengembangan kebaikan produk atau usaha kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bahwasanya semua bisnis yang kita lakukan itu tidak lepas dari gangguan, ujian, cobaan. Pasti yang namanya bisnis itu, apalagi persaingan ya yang ketat. Maka kita
sebagai umat Islam yang memiliki spirit Muhammadiyah, berjiwa Muhammadiyah, itu jangan lupa kita memohon kepada Allah SWT perlindungan atas usaha kita, atas bisnis kita, supaya apa? Supaya kita ini kalau diberi keuntungan tidak sombong, diberi tidak untung, ya tidak putus asa. Insya Allah dengan semangat itu mudah-mudahan terjadi keberkahan di dalam semua bisnis dan usaha kita. Begitu. Luar biasa sekali tetap pembelajarannya. Insya Allah setelah ini saya juga mau segera eksekusi jadi pengusaha nih ya. Baik, itu tadi obrolan yang sangat inspiratif sekali untuk para siswa-siswi dan juga pastinya nanti untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga para wali murid, juga Bapak Ibu guru semua pasti ini sangat menginspirasi sekali. Oke, sebelum saya tutup saya mau mengingatkan bahwa PPDB SMK Muhammadiyah 1 Gresik masih dibuka dan kalian bisa langsung daftar ke kantor kesekretariatan di ruang PPDB di SMK Muhammadiyah 1 Gresik, atau kalian juga bisa kalau mau nanyanya bisa DM di IG kita @smkmutu_gresik ya. Baik, biasanya kalau setelah ditutup kita ada jargonnya nih Tak Cer ini. Jadi nanti kalau saya bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah gitu. Nanti kita bisa bareng-bareng gitu tadi ya. Baik, terima kasih penonton setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Semoga apa yang kita dengarkan pada episode kali ini bermanfaat dan kita bisa langsung eksekusi jadi pengusaha Muhammadiyah yang sukses seperti itu ya. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih, saya Miss Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.